Assalamualaikum, saya Sri Nur Bayati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Cimalaka 3, Kabupaten Sumedang. Saya akan menyampaikan tugas 3.1.A.4.1 eksplorasi konsep forum diskusi modul 3.1 mengenai kasus 4. Perkenalkan, sebagai fasilitator yaitu Ibu Iim Karima MPD dan sebagai pengajar praktik adalah Ibu Nia Kurniasih SPD. Adapun tujuan pembelajaran khususnya yaitu CGP mampu menganalisis pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dalam studi kasus yang mereka dapatkan dan memberi tanggapan pada studi kasus CGP lainnya dan bersikap reflektif, kritis, dan kreatif dalam proses tersebut. Studi kasus 4. Sejak pandemi COVID melanda, seluruh lini kehidupan manusia terpengaruh. Tidak terkecuali dunia pendidikan. Proses belajar mengajar beralih, dilakukan dengan cara daring. Dunia bisnis secara keseluruhan juga terkena imbasnya. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan berkurang pendapatannya. Hal ini membuat beberapa orang tua murid memindahkan sekolah anak-anaknya ke sekolah yang lebih murah atau menunda menyekolahkan anak-anaknya, terutama di jenjang pendidikan usia dini atau taman kanak-kanak. Banyak TK dan kelompok bermain yang menjadi kekurangan murid. Tak terkecuali TK dan taman bermain pelangi. Jumlah murid yang telah mendaftar untuk tahun ajaran depan menurun drastis bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kepala sekolah, Ibu Marina pun harus membuat keputusan yang sulit dalam pengelolaan anggaran sumber daya manusia. Dengan turunnya jumlah murid, yayasan menetapkan 5 dari 10 gurunya perlu diberhentikan agar biaya operasional bulanan sekolah tetap aman dan agar institusi tetap dapat bertahan dalam masa pandemi. Dalam hati kecilnya, sangat berat bagi Ibu Marina untuk melakukan ini. Ia tidak tega membayangkan beberapa gurunya akan kehilangan pekerjaan, apalagi di masa-masa sulit pandemi ini. Namun ia juga paham bahwa ia harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dari TK dan kelompok bermain yang ia pimpin, agar tetap dapat bertahan. Ia pun perlu mengurangi jumlah karyawan agar tetap mampu membayar gaji mereka. Bila Anda berada dalam posisi Ibu Marina, apa yang akan Anda lakukan? Karyawan mana yang akan Anda berhentikan? Kriteria apa yang Anda gunakan dan apa alasannya? Pertanyaan nomor 1. Jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut? Jawabannya, paradigma yang terjadi pada situasi tersebut adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice vice mercy. Rasanya tidak adil jika beberapa orang guru diberhentikan, akan tetapi menjadi kasihan jika mereka tidak mendapatkan imbalan yang setimpal dengan pekerjaan yang dilakukan. Nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut adalah tanggung jawab dan keadilan. Pertanyaan nomor 2. Apakah ada unsur pelanggaran hukum dalam situasi tersebut atau uji legal? Jawabannya, dalam situasi kasus tersebut tidak terdapat pelanggaran hukum, di mana situasinya benar lawan benar, atau dilema etika. Pemberhentian terjadi dengan alasan sekolah tidak mampu memberi gaji yang setimpal kepada guru-guru akibat pandemi. Pertanyaan nomor 3. Apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam situasi tersebut atau uji regulasi? Jawabannya, dalam situasi kasus tersebut tidak terdapat pelanggaran peraturan atau kode etik profesi. Ibu Marina tidak melanggar peraturan atau kode etik profesi, di mana beliau terpaksa memberhentikan 5 dari 10 orang guru karena beliau bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dari TK dan kelompok bermain yang ia pimpin agar tetap bertahan di masa pandemi. Pertanyaan nomor 4.
Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Atau uji intuisi? Jawab, berdasarkan perasaan dan intuisi saya, tidak ada yang salah dalam kasus ini. Karena kasus ini melibatkan dua nilai yang sama-sama benar. Ibu Marina tidak bersalah karena beliau menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin, sedangkan guru-guru yang diberhentikan bukan karena kinerjanya buruk atau menurun, tetapi karena keadaan. Ibu Marina juga tidak salah saat ia merasa berat hati memberhentikan beberapa orang gurunya karena beliau tidak tega guru-guru tersebut kehilangan pekerjaan di masa-masa sulit pandemi. Pertanyaan nomor 4. Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di media cetak atau elektronik atau menjadi viral di media sosial? Apakah Anda merasa nyaman? Jawabannya, bila keputusan saya dipublikasikan di media cetak atau elektronik atau menjadi viral di media sosial, maka saya akan menghadapi dengan kepala dingin dan hal itu tidak akan membuat saya menjadi tidak nyaman. Karena saat mengambil keputusan, tentunya saya mempunyai alasan yang logis yang melatar belakangi pengambilan keputusan tersebut. Dan pastinya sudah saya pertimbangkan serta merupakan keputusan yang terbaik dalam situasi yang terjadi. Pertanyaan nomor 6. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Jawabannya, keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola saya dalam situasi ini adalah akan melakukan hal yang sama dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Pertanyaan nomor 7. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terfikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini atau investigasi opsi trilema? Jawabannya, dengan membantu guru-guru yang diberhentikan untuk mencari pekerjaan di sekolah lain, dengan cara memberi rekomendasi yang baik kepada guru-guru tersebut. Rekomendasi ini pastinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi sekolah baru yang akan menerima mereka. Pertanyaan nomor 8, apa keputusan yang Anda ambil? Yaitu, keputusan yang saya akan ambil dengan berat hati, saya akan memberhentikan 5 dari 10 orang guru sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap kelangsungan hidup TK dan kelompok bermain yang saya pimpin, agar tetap dapat bertahan. Jika nantinya keadaan normal kembali atau pandemi berlalu dan keadaan sekolah khususnya dari sisi finansial kembali normal, maka saya akan memanggil guru-guru tersebut dan memperkerjakan kembali. Saya akan menyampaikan keputusan ini dengan baik tanpa menyakiti hati mereka. Pertanyaan nomor 9, prinsip mana yang akan Anda gunakan dan mengapa? Jawabannya, karena prinsip yang saya gunakan dalam mengambil keputusan adalah berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, karena dalam membuat suatu keputusan hendaknya berdasarkan peraturan yang berlaku. Selain itu, dalam pengambilan keputusan ini, saya juga berpusat pada tugas dan kewajiban saya sebagai seorang pemimpin. Rupanya sekian dan terima kasih.